Ikuti Ibu Happy berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Mengawali hari ini, kami akan mulai merenungkan firman Tuhan. Sertailah kami semua, berkatilah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan melihat, masih tetap sama ya pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terutama diajarkan oleh Alkitab? Nah, anak-anak diingat-ingat ya, pertanyaan 1, apa tujuan hidup manusia? Memuliakan Allah, menikmati Allah. Lalu, apa yang diberikan Allah kepada manusia supaya manusia dapat memuliakan Allah? Allah memberikan Alkitab. Setelah Allah memberikan Alkitab, apa yang terutama diajarkan oleh Alkitab? Minggu lalu kita sudah belajar ada 2 hal. Yang pertama, Alkitab terutama mengajarkan apa yang harus dipercayai manusia mengenai Allah dan apa yang Allah tuntut dari manusia. Minggu lalu kita sudah belajar kata tuntut ini adalah apa yang diminta Tuhan. Jadi setelah manusia nanti percaya, Tuhan ada tuntutan, Tuhan ada minta dari manusia. Sekarang kita lihat dulu anak-anak, apa yang harus dipercayai manusia mengenai Allah yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, kita lihat. Nih. Allah menunjukkan kepada kita siapa juru selamat dan apa yang telah diperbuatnya. Ibu Happy mau tanya, siapa yang tahu? Allah menunjukkan kita siapa juru selamat, coba. Siapa juru selamat bagi manusia berdosa? Yang diajarkan Alkitab. Oke, Bennett, silakan. Tuhan Yesus Kristus. Siapa Bennett? Bennett udah jawab belum ya? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bennett. Betul, Tuhan Yesus Kristus. Allah menunjukkan kepada kita siapa juru selamat, yaitu Yesus Kristus, dan apa yang telah diperbuatnya. Nah, ini apa yang telah diperbuatnya? Siapa yang bisa menjawab? Kita sudah tahu juru selamat kita adalah Tuhan Yesus. Apa yang diperbuatnya? Yehezkiel. Lihat gambarnya. Apa yang diperbuatnya? Oke, Albert Hutabalian. Apa yang diperbuatnya, Nak? Mati di kayu salib. Mati di kayu salib. Terima kasih. Betul. Jadi Allah menunjukkan kepada kita siapa juru selamat. Sudah diberitahukan dari kitab Kejadian anak-anak ketika manusia dicipta, lalu manusia jatuh ke dalam dosa. Allah langsung memberitahukan keturunan perempuan. Nah, kemudian dinubuatkan terus-menerus para nabi sampai digenapi. Keturunan perempuan itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Alkitab juga mengajarkan kepada kita apa yang telah diperbuatnya sebagai juru selamat kita. Dia telah menjadi manusia, mati di atas kayu salib. Pertanyaan berikutnya, mengapa dia harus mati di atas kayu salib? Mengapa? Kimberly.
Karena Tuhan Yesus ingin menyelamatkan kita dan menanggung segala dosa kita. Oke, Kim, bisa lebih keras nggak? Lebih kencang suaranya. Ibu Happy kurang dengar. Bisa ulang, Nak? Kim. Karena Tuhan Yesus ingin menanggung segala dosa kita dan karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Iya, Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia mengasihi manusia berdosa. Dia tahu manusia tidak dapat menyelesaikan dosanya. Kalau baju kita kotor, kita bisa cuci anak-anak, langsung bersih. Kalau badan kita kotor, kita bisa mandi anak-anak, lalu kita bersih. Tapi kalau hati kita kotor, pikiran kita kotor, kita tidak bisa membersihkan hati kita. Kita tidak bisa membersihkan pikiran kita. Hanya darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib. Dan jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, hati kita yang kotor dibersihkan. Pikiran kita yang kotor dibersihkan. Dan kita menjadi manusia baru. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Hatinya diperbaharui atau diberikan hati yang baru. Hati yang percaya kepada Tuhan dan hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Nah, berikutnya kita lihat. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah juru selamat yang diajarkan oleh Alkitab, diberitahukan oleh Alkitab kepada kita. Nah, sekarang apakah cukup, Bu Happy, kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Nggak cukup. Ada yang dituntut bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya, Allah menuntut supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita juga boleh memberitahukan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Jadi kita udah percaya, tapi juga harus memberitahukan kepada orang lain, kepada oma opa, kepada om tantenya Ii, ya, kepada sepupu, kepada teman-teman yang belum percaya. Kita harus kasih tahu, oma, opa, Tuhan memberitahukan kepada kita melalui Alkitab siapa juru selamat manusia berdosa, dan Dia telah mati di atas kayu salib. Oma, opa, kita harus percaya kepadanya. Atau teman-teman, kita harus percaya kepadanya. Menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Nah, anak-anak, kenapa kita harus memberitahukan tentang Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib kepada orang lain? Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa kita harus memberitahukannya? Kenapa tidak cukup aku udah percaya? Kalau percaya, kalau aku mati masuk surga. Ternyata perlu memberitahukan lagi. Oh ya, Kim. Kenapa, Kim? Jadi pertanyaannya apa? Mengapa kita harus memberitahukan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib? Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, benar. Benyamin, mau tambahkan enggak? Karena supaya orang lain juga bisa dengar firman Tuhannya. Iya, benar. Tadi Kim sudah katakan, karena Yesus sudah mati, lalu Ben tambahkan, supaya orang lain juga percaya bahwa Yesus sudah mati bagi dosa mereka. Nah, anak-anak, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus,
lalu kita memberitahukan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah mati bagi kita. Kita mau berterima kasih. Cara berterima kasih, kita baca Alkitab, kita berdoa, tapi juga harus memberitahukan kepada orang lain supaya tambah banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya kita saja. Bertambah-tambah, yang kecil tambah, yang besar tambah, papa mama bertambah, yang oma opa tambah. Nah, emang kalau percaya kepada Tuhan Yesus kenapa? Ini ada yang ngantuk nih ya, tutup mata nih ya. Siapa nih coba? Coba dilihat nih. Bu Tanti ada lihat nggak ada satu anak tutup mata, siapa coba? Pagi-pagi harus semangat, jangan ngantuk-ngantuk ya. Nah, anak-anak, kita mau bersyukur kepada Allah dan kita mau terus membaca Alkitab. Kenapa kita harus membaca Alkitab? Ibu Happy bertanya melulu. Ayo, siapa yang tahu? Mengapa kita harus membaca Alkitab? Kita udah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus memberitakan firman Tuhan. Tapi kita juga harus terus membaca Alkitab. Nah, ini ada yang mau jawab. Fidelia. Ayo, Fidel. Karena supaya kita bisa mengerti apa yang kita mau, apa yang kita harus bilangkan, dan kita bisa bikin semua orang banyak yang percaya. Iya, supaya kita tahu apa yang harus kita kasih tahu kepada orang lain tentang Tuhan. Tapi untuk diri kita sendiri, anak-anak, coba lihat nih. Ya, Mazmur 119 ayat 9. Untuk anak kecil seperti kalian. Kalian anak kecil atau sudah engkong? Sudah oma opa? Masih kecil atau sudah oma opa? Ben, anak-anak kelas 1 masih anak kecil, seorang muda atau sudah oma opa? Masih muda. Oke, sekarang kita akan membaca ya. Membaca Mazmur 119 ayat 9. Jaslyn, silahkan dibaca. Dengan Mazmur 9 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. firman-Mu. Manuela. Manuela. Baca, Nak. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Oke, satu lagi ya, Sebastian. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Iya, jadi anak-anak lihat semua ke layar ya. Mazmur 119 memberitahukan kepada kita, seorang muda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus membaca Alkitab terus-menerus supaya seorang muda itu dapat mempertahankan kelakuannya tetap bersih. Karena Alkitab
adalah firman Allah yang hidup dan kekal yang dapat membersihkan kita, menguduskan kita, mengajar kita bagaimana hidup benar. Alkitab mengatakan jangan berbohong. Alkitab mengajarkan taat kepada papa mama. Alkitab mengajarkan jangan mencuri. Oh, ternyata penting sekali membaca Alkitab ya, Bu Happy. Anak kecil penting sekali ya membaca Alkitab. Penting sekali anak-anak. Ternyata kita tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat. Selanjutnya, kita harus rajin baca Alkitab. Karena Allah memberitahukan banyak sekali di dalam Alkitab bagaimana seorang manusia, termasuk anak yang masih muda, anak yang kecil seperti kalian, hidup dengan benar. Nah, sekarang sudah tahu ya mengapa kita membaca Alkitab setiap hari, renungan setiap hari jam 7, baca pelitaku di rumah dengan papa mama. Kok banyak sekali ya baca Alkitab di sekolah Kristen Calvin? Sekarang kita sudah mendapat jawabannya. Supaya anak-anak dapat memiliki hidup yang benar, mempertahankan, berarti itu menjaga ya, mempertahankan kelakuannya bersih, tidak kelakuan nakal, tidak kelakuan jahat, tapi kelakuannya bersih, kelakuannya benar, kelakuannya terpuji, kelakuannya mulia. Nah, kita hanya bisa menjaga semuanya itu jika hati kita terus dibersihkan oleh firman Tuhan. Berikutnya, kita lihat. Oke, Mazmur 119 ayat 11. Yuk, Aidan baca. Dalam hatiku, aku menyimpan Janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Oke, Agatha, boleh baca nak, Agatha. Mazmur 119 ayat 11. Ya. Dalam hatiku aku menyimpan supaya aku jangan berdosa terhadap aku. Iya, oke. Satu lagi yang membaca. Kenzi, silahkan dibaca Kenzi. Dalam hati. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Oke, satu lagi John. Silahkan dibaca John. John Willem Un. Ayo nak dibaca. Ayo John. Dalam hati. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Oke, terakhir Ellen. Mazmur 11 ayat 119.
Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya, terima kasih anak-anak. Sekarang perhatikan, jadi kalau kita membaca Alkitab, di sini dikatakan dalam hatiku. Jadi ketika kita baca Alkitab, kita menyimpan itu dalam hati kita, anak-anak. Tidak boleh hanya dengar, lupa. Tapi Mazmur 119 ayat 11 mengajarkan kepada kita, dalam hatiku aku menyimpan janjimu Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, anak-anak, ingat ya, penting sekali. Alkitab mengajarkan siapa juru selamat, apa yang dilakukannya, dan kita harus bagaimana. Ya, harus bagaimana tadi Ibu Happy sudah mengajarkan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat. Setelah percaya, kita harus bersyukur. Bentuknya kita bersyukur, ceritakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, ucapan syukur kita adalah dengan membaca Alkitab, supaya kita dapat mempertahankan hidup benar, dan waktu kita baca Alkitab, waktu kita dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan. Jadi bukan hanya dengar-dengaran, tapi juga menyimpan firman dan melakukannya. Amin. Mari kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata. Ikuti Ibu Happy berdoa. Sebastian, tutup mata. Aditya, Albert. Semua lipat tangan, tutup mata, ikuti Ibu Happy berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami begitu banyak tentang Tuhan Yesus, tentang manusia harus percaya kepada Tuhan Yesus, tentang kami harus menjaga hidup kami dengan benar, tentang menyimpan firman Tuhan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk percaya kepadamu dan membaca firman Tuhan setiap hari. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.